Selamat sore Jemaat Every Nation, kembali di acara kita Selah. Kita punya waktu untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan dan punya waktu untuk boleh mendekat kepada Dia lewat penyembahan serta renungan firman Tuhan. Sore ini mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyiapkan buat kami perkara yang baik. Tuhan, biar kami boleh tenang, menunggu Engkau, mendengar Engkau bicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, minggu yang lalu saya membagikan bagaimana panggilan untuk menjadi berkat.
panggilan untuk kita boleh punya influence atau punya pengaruh yang baik buat orang-orang sekeliling kita. Dan panggilan itu selalu disertai dengan proses yang tidak juga mudah. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan berbicara tentang ketika berkat memisahkan. Saudara, berkat itu sesuatu yang baik. Tetapi berkat itu kadang bisa menjadi sumber pemisahan antara dua orang yang dekat. Tapi saya berharap di dalam kehidupan kita, lewat apa yang firman Tuhan katakan, kita belajar sesuatu dari kehidupan Abraham dan Lot. Peristiwa ini satu fatsal setelah Tuhan memanggil Abraham. Di Kejadian pasal 13 kita mulai melihat di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat yang ke-11 ini diakhiri dengan kata dan mereka berpisah. Siapa yang berpisah? Abraham dan Lot. Kenapa mereka berpisah? Bukan karena tempatnya tidak bisa mencukupi kehidupan mereka berdua. Justru karena mereka berdua, Abraham dan Lot, sama-sama sangat diberkati. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan, bukan sekedar diberkati, tapi mereka sangat diberkati. Jumlah domba kambing mereka berlipat ganda dengan luar biasa. Tetapi justru berkat itu yang membuat Lot akhirnya punya ide, dia harus pisah dengan orang yang membawa dia bersama-sama keluar dari Ur Kasdim, pamannya sendiri. Banyak sejarawan Alkitab yang mengatakan bahwa Lot dibawa oleh Abraham karena Lot tidak punya orang tua atau orang tuanya sudah meninggal, dan Lot bersama dengan Abraham tidak punya anak. Jadi Lot ini sepertinya anak angkat dari Abraham sendiri. Tapi pada waktu berkat semakin banyak, semakin hebat yang Tuhan berikan kepada Abraham maupun Lot, maka Lot memilih untuk melihat ke lembah Yordan. Kenapa? Banyak airnya. Bahkan dikatakan seperti tanah Mesir. Seperti tanah di mana Abraham pergi pada waktu kelaparan, saudara. Ya, dan itu yang terjadi. Dan akhirnya Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan. Jadi dia berpisah dan mereka tidak lagi bertemu. Dikatakan bahwa Abraham di ayat yang ke-12 menetap di tanah Kanaan. Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi pada waktu itu Lot sudah mulai mendekati Sodom, tapi dia berkemah di dekat Sodom. Di fatsal yang selanjutnya, di fatsal yang ke-14, di ayat yang ke-12 dikatakan Lot, anak saudara Abraham, bersama dengan harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Di fatsal 14 ini terjadi satu peristiwa besar di mana Sodom termasuk salah satu bagian yang ikut berperang dalam peperangan antar kerajaan. Dan karena Sodom kalah, maka harta benda Lot termasuk yang diangkut oleh musuh, karena Lot ini kaya, saudara. Dan pada waktu itu Abraham sebagai paman yang mendengar peristiwa itu menolong Lot. Jadi hartanya dibawa kembali, saudara, ya. Jadi itu ceritanya. Dan pada waktu itu, jadi kita melihat progres daripada apa yang terjadi dalam kehidupan Lot. Lot berpisah kepada Abraham dan dia awalnya berkemah di dekat Sodom. Tetapi tidak lama kemudian, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita persisnya, tapi pada waktu terjadi peperangan itu terjadi pergeseran. Pada waktu itu Lot tinggal di Sodom. Dan kita tahu cerita di mana Tuhan akhirnya mengirimkan malaikatnya untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora. Ya, di fatsal yang ke-19. Ya, malaikatnya sebelum
datang ke Sodom, sempat mampir ke rumah Abraham dan sempat memberitahukan kepada Abraham bahwa mereka ini akan pergi ke Sodom untuk membinasakan. Dan karena Abraham, maka kedua malaikat ini mengingat akan Lot dan istri serta kedua anaknya. Dikatakan di Kejadian pasal 19, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Somehow Lot tahu bahwa yang datang ini bukan manusia biasa. Ini adalah makhluk sorgawi. Saya nggak tahu, Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Lot bisa sadar bahwa yang datang ke Sodom ini spesial, utusan spesial dari sorga, ya. Tapi yang saya ingin kita melihatnya adalah progres di dalam kehidupan Lot. Awalnya dia berkemah di dekat Sodom. Kemudian pada waktu peperangan terjadi, dia berada di Sodom, tinggal di Sodom. Dan rupanya dia menjadi semakin terkenal, semakin berpengaruh. Maka pada waktu malaikat ini datang, dia menjadi bagian pemerintahan kota Sodom. Itu sebabnya dikatakan dia duduk di pintu gerbang Sodom. Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa kata duduk di pintu gerbang itu adalah orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang ikut di dalam pemerintahan di satu kota. Dan rupanya Lot saat ini sudah berada di posisi bukan hanya diberkati secara financial, bukan hanya diberkati di mana kambing dombanya semakin banyak, tetapi juga dia punya pengaruh yang semakin besar. Masalahnya adalah bukan berkat itu salah, tapi cara kita memandang berkat itu bisa membuat berkat itu bukan menjadi sesuatu yang baik, tapi justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tahu di Kejadian pasal 19, malaikat ini mengatakan kepada Lot bahwa waktunya tidak panjang. Ada keterbatasan waktu yang membuat malaikat ini harus segera membawa Lot dan istri dan kedua anaknya untuk keluar dari Sodom. Tapi kedua anaknya Lot yang juga sudah punya calon, ya menganggap bahwa Lot ini berolok-olok. Lot sendiri bersama dengan istrinya sebenarnya punya keengganan untuk meninggalkan Sodom. Kenapa? Karena hatinya di Sodom. Dan pada waktu akhirnya Lot keluar meninggalkan Sodom, dalam perjalanannya keluar bersama kedua anaknya dan istrinya, maka istrinya menoleh ke Sodom. Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut di Sodom. Saudara, hati kita ini bisa membuat kehidupan kita mengarah ke tempat yang salah atau yang benar. Karena pada waktu hatimu berada di tempat yang benar, maka hidupmu akan jadi benar. Dan buat Lot dan seisi rumahnya, rupanya hatinya sudah terpaut. Kayak kalau kita melihat kepada kapal, maka ada jangkar yang sudah tertanam begitu dalam di Sodom, sehingga sulit untuk mereka keluar dari Sodom. Sehingga pada waktu secara fisik mereka meninggalkan Sodom, mereka tetap tidak meninggalkannya dalam hati mereka. Sodom tetap ada di dalam hati mereka. Istrinya mati menjadi tiang garam. Bagaimana Lot dengan kedua orang anaknya? Peristiwa yang tragis terjadi. Bangsa Amon dan bangsa Moab merupakan dua bangsa yang lahir dari keturunan antara Lot dan kedua anak perempuannya. Saudara bisa bayangkan, bahkan di dalam kekejian, di dalam dunia yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan, hal ini hari-hari ini masih tidak terjadi. Ini bukan sesuatu yang lumrah. Itu bukan sesuatu yang secara sosial bisa diterima. Dua orang anak wanita tidur dengan ayahnya sendiri. Tapi itu terjadi dalam kehidupan Lot. Kembali kepada awal bagaimana Lot menjauh. Lot menjauh dari Abraham. Lot menjauh dari orang yang membawa dia untuk diberkati. Dan karena berkat itu,
akhirnya hubungannya terpisah. Hubungannya bukan sekedar terpisah dari Abraham, tapi hubungannya terpisah dari Tuhan. Dan saudara, ada akhir yang begitu menyedihkan dari kehidupan seorang yang bersama-sama dengan Abraham. Diminta untuk meninggalkan Ur Kasdim untuk menerima berkat yang sesungguhnya. Tetapi yang Lot dapatkan berkat secara jasmani, tapi kehancuran sebagai keluarga. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa simpulkan? Hati-hati dengan berkat. Tuhan bisa memberi berkat, dan berkat itu bisa sungguh-sungguh Tuhan yang berikan dalam kehidupan saudara. Tetapi karena prioritas yang salah, berkat itu bukan menghasilkan perkara yang baik, tapi berkat itu justru mencelakakan Lot dan seisi rumahnya. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi peringatan buat setiap kita untuk tetap berjalan bersama dengan sumber berkat dan bukan hanya berjalan dengan berkatnya. Tuhan Yesus memberkati.